pemikiran dua, rasional dan empirik. Dia rasional dan empirik. Rasional adalah sesuai dengan akal, empirik sesuai dengan kenyataan. Sehingga dua kubu ini, aliran-aliran nasionalisme dan aliran-aliran empirisme ini menjadi dua syarat mutlak gitu ya, untuk menyebut bahwa itu adalah sains atau temuan. Tentu dalam filsafat itu kan harus sistematis, ya kan, pemikirannya harus sistematis, harus rasional, empirik gitu ya, radikal. Jadi saya hanya ingin menyebutkan bahwa integrasi gitu. Kata integrasi itu muncul baru-baru ini. Kenapa? Karena gelombang pemikiran barat tentang pengetahuan itu seolah meminggirkan agama, memarginalkan agama sebagai sebuah sumber nilai dalam sains. Seolah-olah agama tidak nyumbang porsi di dalam penemuan atau dalam perkembangan sains. Barat seolah mensekulerkan sains dari agama. Agama tidak lagi menjadi dasar daripada kajian-kajian sains. Maka mengkafirkan temuan ini, mengkafirkan ilmu ini, mengkafirkan fisika, mengkafirkan ilmu antariksa. Supaya ini tidak kafir ilmu ini, kemudian muncullah istilah Islamisasi. Tokohnya itu ada Naqib Al-Attas, siapa lagi itu, profesor Malaysia itu, Wan, siapa itu, yang juga mewariskan semangat untuk Islamisasi. Nah, kita memandang perlu gitu ya, bahwa sains itu tidak akan melepaskan dari induknya. Induknya siapa? Ini wahyu dan sebagai nilai. Wahyu sebagai nilai. Sains tidak akan melepaskan diri dari induknya, yaitu Al-Quran dan hadis. Artinya setiap temuan yang dilakukan oleh manusia dengan akalnya, dengan logikanya, itu mesti didahului oleh kajian-kajian wahyu, kajian-kajian agama. Dan bahayanya itu ya, kalau ada temuan-temuan yang tidak berdasar kepada, yang tidak memiliki nilai agama, justru tak ditakuti. Kita takut temuan itu bukan memberikan manfaat kepada umat, kepada manusia, tapi justru membuka mafsadah, membuka kerusakan, temuan yang bersifat destruktif gitu, yang justru membahayakan. Contoh, temuan bahwa telur bisa dibuat dari plastik, itu konstruktif apa? Iya, itu membahayakan apa memberi manfaat? Membahayakan. Artinya negara manapun di dunia ini yang tidak mengakui agama sebagai dasar kebenaran, komunis misalkan, Cina umpama, negara komunis yang tidak
berdasar pada agama sering melampaui batas. Sering temuan-temuannya itu tidak direstui oleh agama. Kenapa? Karena bisa melanggarlah hukum-hukum agama. Kan maju Pak Cina Pak, emang maju. Komunis, iya komunis. Tidak mengakui agama, iya tidak. Sebagai sumber kebenaran yang absolut. Nah, integrasi agama dan sains itu awalnya adalah satu kesatuan. Muncul integrasi karena ada yang mencoba untuk memisahkan gitu ya, induk dari apa, anaknya lah istilahnya, induk dari. Maka lalu kemudian ada istilah integrasi interkoneksi. Semua disiplin ilmu itu saling terhubung. Antara ilmu agama dan ilmu umum itu saling connect. Saling connect. Ya. Tapi dalam pemikiran Barat dan pemikiran Islam, kenapa masih sekarang masih diperdebatkan dalam teologi Islam? Apa itu? Yang diperdebatkan apa? Tentang pemikirannya, pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Tentang pemikiran tentang apa? Ya, tentang pendidikannya itu Pak. Barat dan pemikiran Islam masih sekarang masih diperdebatkan. Iya. Antara Barat dan Islam mengenai tentang konsep pendidikan tadi, saya sebut ada perbedaan pada dasar pemikirannya. Karena perkembangan peradaban, perkembangan zaman, ya kan, Barat kemudian tidak mengakui agama sebagai dasar, ya kan, sains sebagai dasar sains. Lalu pendidikan Islam terutama di Indonesia itu mengakomodir dengan istilah-istilah integrasi, istilah-istilah interkoneksi, istilah-istilah transformasi kalau itu menyangkut budaya. Dan sampai kapanpun pasti akan didiskusikan dan diperdebatkan. Kenapa? Karena pertama, ilmu pengetahuan atau sains itu sifatnya berubah. Lalu Barat menemukan contoh sistem cloning, Bapak. Tahu kalian cloning? Cloning. Kalau seorang suami dan istri tidak punya anak, ya tak bisa tak bisa punya anak, itu bisa mengcloning. Bayi, ya, tapi bukan bayi tabung. Mengcloning istilahnya. Cloning dulu itu sudah. Itu kan diperdebatkan oleh agama. Temuan sains itu diperdebatkan oleh agama. Karena tidak sesuai dengan ketentuan fikih umpama. Ada temuan tentang bayi tabung umpama. KB umpama. Itu kan temuan semua itu. KB.
agama mendiskusikan itu. Jadi sains dan agama itu hubungannya adalah dialogis. Dialogis. Ketika sains menghasilkan temuan tentang KB supaya si fulan tidak punya anak 10, dia harus mengatur paling tidak 2 anak cukup. KB kan sekarang 2 anak cukup. Kalau nggak pakai KB ini bahaya ini, setiap tahun bisa punya anak ini, ya kan? Setiap tahun bisa punya anak, dan bahkan anaknya bisa selusin, 2 lusin, seperti orang-orang dulu. Sementara kita Indonesia cukup banyak penduduknya dan harus diatur, sehingga cukup 2 anak saja. Pandangan dari barat. Pandangan dari barat biar manusia secara dijajah. Kan KB itu bisa tidak membuat kita hamil. Iya. Dan itu seperti dijajah. Iya. Iya. Ya maksudnya supaya tidak terlalu banyak anak aja. Iya. Kan kalau banyak anak kan banyak rezeki. Banyak rezeki. Iya. Coba kamu nanti kalau jangan pakai KB. Kalau kamu nikah nanti jangan pakai KB. Sering kadang di anak 2 bila tak berapa dengan jua. Tenyusun dah dengan jua. Semula susu nah. Kalau saya 5 cukup lah. 5 aja cukup. Itu kalau 5 itu tinggal 6 orang lagi untuk buat kesebelasan kan. Artinya setiap temuan-temuan sains itu berdialog dengan Al-Quran, berdialog dengan agama, hadis. Apakah posisi agama sebagai pengawas? Ya. Agama memposisikan diri sebagai pengawas atau sebagai penasihat? Ya. Kenapa? Karena agama bisa merekomendasi, ketemuan saudara ini tidak sesuai dengan agama atau melanggar hukum agama, melanggar syariat. Tradisikan apa? Ya seperti komen tadi itu Pak. Kan ini kan tidak termasuk hal yang tidak Pak, dan tidak kayak makrona gitu Pak. Iya. Tapi ingat, dalam konteks syariat tidak serta merta menjustifikasi haram, ya kan, atau wajib atau apa-apa, enggak. Tetap mendiskusikannya secara komprehensif. Tidak hanya berkepentingan pada satu aspek, tapi kepentingannya banyak aspek. Bagaimana dengan aspek sosialnya? Bagaimana dengan aspek lingkungannya, ya kan? Aspek psikologinya, itu semuanya dihitung. Maka materi ini adalah materi yang penting untuk kalian ini. Apalagi kalian nanti akan menyusun skripsi, mendiskusikan temuan sains dan agama. Itu keren itu. Keren. Atau mengintegrasikan satu disiplin pendidikan dalam lembaga pendidikan dan dikaji dalam bentuk penelitian skripsi lah. Itu bagus tuh. Contoh integrasi pendidikan agama dan budaya di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Bagaimana pesantren Mambaul Bata-Bata
dalam proses pendidikannya mengakomodir agama dan budaya sebagai satu kesatuan di dalam kegiatan pendidikan pesantren. Oh ternyata bata-bata